Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 1 November 2021, Pekan Biasa ke-31, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah orang kudus sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta semua orang kudus. Orang kudus adalah orang-orang yang percaya, yang dimeterai oleh sakramen permandian. Mereka terdiri dari segala bangsa, suku, rakyat, dan bahasa. Mereka berdiri di hadirat Allah, berpakaian putih, memuji dan memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Mereka telah mengalami kebahagiaan. Mereka sudah menerima ganjaran di surga. Orang kudus telah melewati kehidupan fana di dunia melalui derita dan susah. Mereka telah menata hidupnya dengan tekun dan bekerja keras. Dalam kesulitan dan derita, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan menjadi tumpuan harapan mereka. Karena iman, mereka dikasihi Allah. Tuhan menjadikan mereka anak-anaknya. Tuhan telah menghapus air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Segala sesuatu yang lama telah berlalu.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang ibu bertanya kepada Bapa Suci Paus Fransiskus, dalam keseharian hidup, dapatkah saya menjadi orang kudus? Iya, Anda bisa. Jadilah orang kudus. Apakah saya dan keluarga harus berdoa sepanjang hari, sepanjang malam? Tidak. Anda bisa menjadi orang kudus dengan melakukan tugas dan pekerjaanmu sepanjang hari, seperti berdoa, bekerja, menjaga anak-anak. Semuanya harus dilakukan dengan hati yang mengarah kepada Tuhan, sehingga pekerjaan, bahkan sakit, penyakit, dan penderitaan, serta kesulitan, semuanya diarahkan kepada Tuhan. Melalui pernyataan Bapa Suci ini, Anda, saya, kita semua bisa menjadi orang kudus. Orang tua, sanak keluarga kita, baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal, juga dapat menjadi orang kudus. Semoga melalui doa para kudus, kelak kita juga masuk surga. Untuk itu, marilah kita berjuang menjadi orang kudus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, katupkanlah matamu, hadirkan dalam imajinasimu perjamuan Tuhan bersama para kudusnya. Bapa menjamu mereka satu persatu. Tempatkan dirimu dalam barisan itu dan biarkanlah kebahagiaan surgawi memenuhi dirimu, dan yakinlah bahwa Anda juga adalah kudus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkatilah aku yang sedang berjuang di dunia ini. Jadikanlah aku orang kudus melalui rutinitas dan pekerjaanku setiap hari. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Orang Kudus. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.